Saudara, pemerintah Indonesia sedang menjalin komunikasi dengan beberapa negara untuk memberikan pelonggaran akses masuk WNI untuk keperluan kunjungan bisnis dalam proyek strategis nasional dan juga perjalanan dinas pemerintah yang mendesak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui adanya komunikasi antara pemerintah dengan negara lain untuk melonggarkan larangan kunjungan warga negara Indonesia. Hingga kemarin sedikitnya 59 negara melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya. Pelonggaran tersebut nantinya tidak dibuka bagi warga Indonesia secara umum, melainkan untuk kunjungan bisnis dalam proyek strategis nasional dan dalam perjalanan dinas pemerintah yang mendesak. Dengan demikian, ekonomi bisa berjalan tanpa mengorbankan isu kesehatan. Negara-negara yang sudah membuka komunikasi dengan Indonesia antara lain Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Tiongkok. Beberapa negara lainnya sedang dalam pelonggaran, termasuk Singapura. Singapura merupakan mitra strategis dalam hal kerjasama ekonomi. Jika pembatasan ketat dilakukan, akan berdampak cukup serius terhadap kegiatan ekonomi kedua negara. Namun beberapa negara tetap menolak pelonggaran atau tidak memberikan kepastian. Mereka tidak hanya menilai berdasarkan jumlah kasus positif corona yang tinggi di Indonesia, tetapi juga bagaimana kemampuan pemerintah Indonesia menangani pandemi tersebut. Menghadapi ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia diminta untuk melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri. Langkah ini dinilai solusi terbaik ketika sejumlah negara memberlakukan travel warning yang berpengaruh terhadap kegiatan ekspor-impor. Sejumlah lembaga penelitian ekonomi nasional menilai pemerintah harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri. Saat ini memang sejumlah negara sedang membatasi kunjungan WNI ke negaranya. Namun optimalisasi ekonomi dalam negeri perlu digenjot seperti konsumsi rumah tangga daripada ekspor-impor yang sedang terhambat travel warning sejumlah negara. Selain itu, mendorong konsumsi rumah tangga akan memberikan dukungan masyarakat melakukan spending atau pengeluaran. Langkah ini juga bisa menyerap produk dalam negeri, juga sehingga bisa menciptakan ekonomi yang adil. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk tetap mendorong industri manufaktur, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena sektor inilah yang bisa menyerap tenaga kerja dan juga meningkatkan pendapatan. Memang saat ini sejumlah negara sudah masuk dalam resesi dan Indonesia juga terancam akan masuk dalam resesi. Namun jika penguatan dalam negeri diperkuat, Indonesia yakin bisa keluar dari resesi, apalagi jika kondisi pandemi COVID-19 bisa dikendalikan. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri masih mendata sejumlah negara yang memberlakukan pembatasan atau larangan masuknya WNI ke negara tersebut. Ya, pembatasan atau larangan tersebut dinilai wajar sebagai upaya pengendalian COVID-19 di masing-masing negara. Kementerian Luar Negeri masih mendata sejumlah negara yang membatasi masuknya WNI akibat pandemi COVID-19. Juru bicara Kemenlu Teuku Faisasah membenarkan ada sejumlah negara yang sudah menerapkan pembatasan. Saat ini jumlahnya sedang didata oleh Kemenlu. Pemerintah pun menerapkan pembatasan serupa kepada seluruh warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Pemberlakuan pembatasan berkunjung ke satu negara pada saat pandemi ini dinilai hal yang wajar untuk mencegah penularan COVID-19. Pengaturan khusus diupayakan pemerintah melalui Essential Business Corridor dengan beberapa negara. Faisasah menjelaskan sejak awal pandemi COVID-19, pemerintah sudah menghimbau warga negara Indonesia untuk membatasi atau menjadwal ulang rencana perjalanannya ke luar negeri. Karena selain aspek kesehatan, juga pertimbangan kesulitan konektivitas yang akan timbul. Sebelumnya Malaysia telah tegas memberlakukan larangan WNI memasuki Malaysia sejak Senin lalu. Alasannya Malaysia telah berhasil mengendalikan angka penularan COVID-19. Larangan ini juga diberlakukan bagi sejumlah negara, termasuk kepada India dan Filipina. India adalah negara kedua dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Adapun Indonesia dan Filipina merupakan dua negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Ya, saudara, sejumlah negara telah memperingatkan warganya untuk membatalkan atau menunda kunjungannya ke Indonesia dengan alasan angka penularan COVID-19 yang tinggi dan cara penanganan COVID-19. Berikut negara-negara yang telah memperingatkan warganya untuk menunda atau membatalkan kunjungan ke Indonesia.